Oke, halo semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nur Indrawati dengan NIM K75210507. Kali ini kita akan membahas materi tentang teknologi perkantoran, yaitu akses informasi melalui internet. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ketika mempelajari materi ini yaitu yang pertama, diharapkan kita dapat memahami konsep informasi dan internet. Yang kedua, peserta didik dapat menyiapkan perangkat komputer yang digunakan untuk mengakses informasi, mampu membuka homepage, dan mengakses informasi melalui internet. Dan yang ketiga, mampu menerapkan prosedur mengakses informasi melalui internet dengan benar. Oke, sebelum membahas lebih dalam mengenai mengakses informasi melalui internet, sebelumnya, apa sih itu informasi? Jadi, informasi itu adalah suatu data atau fakta yang telah diolah dan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga memiliki makna atau nilai bagi penerima. Informasi memberikan pemahaman atau pengetahuan tambahan mengenai sesuatu dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan sebagai alat komunikasi. Ada 5 karakteristik informasi. Yang pertama yaitu akurat. Artinya, informasi itu harus terbebas dari kesalahan agar dapat dipercaya. Selanjutnya, relevan. Artinya, informasi itu harus sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tepat waktu. Artinya, informasi itu harus tepat waktu atau harus ada ketika kita membutuhkannya, atau bisa dibilang juga up to date, waktu yang baru, jadi tidak waktu lama kita mendapatkan informasi. Yang keempat, itu adalah lengkap, artinya informasi itu yang disampaikan itu harus sesuai atau semua elemennya itu sudah tersampaikan, supaya tidak terdapat perbedaan pendapat atau miskonsepsi. Nah, yang kelima itu dapat dipercaya. Artinya, ketika kita mendapatkan informasi, itu kita harus mendapatkan dari situs web yang dapat dipercaya agar informasi itu menjadi akurat atau benar adanya. Oke, kita next. Nah, kalian tahu nggak sih logo-logo apa aja yang ada di layar ini? Pasti kalian nggak familiar lagi kan sama logo-logo ini. Nah, di layar ini ada berbagai logo sosial media atau web browser ya, seperti Google, terusan Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, kalian gunakan aplikasi ini itu untuk apa sih sebenarnya? Oke, pasti kalian gunakan aplikasi-aplikasi ini untuk mengakses sebuah informasi. Iya, betul ya. Tetapi ketika kalian mengakses aplikasi-aplikasi ini pasti menggunakan yang namanya internet. Jadi, apa sih internet itu? Nah, internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran data dan informasi secara cepat. Internet memungkinkan akses ke berbagai sumber daya digital seperti situs web, email, media sosial, aplikasi, dan layanan cloud yang semuanya berjalan melalui protokol yang mengatur cara data dan dikirimkan dan diterima. Jadi pada intinya, internet itu adalah sebuah jaringan global yang kita gunakan untuk dapat mengakses informasi secara cepat. Kemudian, apa saja sih sebenarnya manfaat dari internet itu? Nah, manfaat internet yang pertama, yaitu mempermudah komunikasi. Ya, mempermudah komunikasi. Artinya, kita dapat berkomunikasi dengan orang jarak jauh, misalkan di luar kota atau di luar negeri, tanpa bertemu orangnya langsung, karena kita dapat menghubunginya via virtual. Nah, yang kedua itu adalah mendukung pembelajaran dan pendidikan. Artinya, internet itu dapat digunakan untuk kita mencari sumber-sumber informasi terkait pembelajaran, atau kita membuat media dan bahan ajar di internet. Kemudian yang ketiga, sarana hiburan yang luas. Artinya, ketika kita jenuh, misalkan kita capek atau lelah ketika bekerja, kita akan membuka aplikasi-aplikasi, misalkan seperti YouTube,
TikTok atau aplikasi lain yang memungkinkan untuk menghibur diri kita. Kita juga dapat melihat video-video orang-orang yang ada di luar negeri atau di luar kota, sehingga internet itu dapat digunakan sebagai sarana hiburan yang luas. Nah, yang selanjutnya, mempermudah bisnis dan perdagangan elektronik. Contohnya, dengan adanya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, kita bisa membeli barang-barang yang kita mau hanya dengan mengeklik satu kali klik di handphone saja. Jadi tidak perlu datang langsung ke tokonya. Kemudian untuk mendukung produktivitas dan kolaborasi, untuk memperluas kesempatan karir dan pekerjaan jarak jauh, dan yang terakhir itu adalah untuk mengakses informasi tak terbatas. Nah, dari berbagai manfaat internet yang ada ini, yang akan kita bahas secara lebih mendalam itu adalah bagian akses informasi tak terbatas. Jadi gimana sih sebenarnya mengakses informasi tak terbatas di internet itu? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dong, definisi mengakses informasi melalui internet itu sebenarnya apa sih? Nah, tetapi apakah kalian pernah mencari informasi melalui internet? Iya, aku yakin pasti kalian pernah mencari informasi melalui internet dengan menggunakan web browser yang berbeda-beda. Misalkan, ada yang menggunakan Google, ada yang menggunakan Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain sebagainya. Lalu, mengakses informasi melalui internet adalah suatu proses untuk mencari, menemukan, dan mendapatkan informasi yang tersedia di jaringan internet menggunakan berbagai alat dan sumber digital. Nah, mengakses informasi melalui internet memungkinkan pengguna untuk mendapatkan data secara cepat, luas, dan real-time dalam berbagai format, seperti teks, gambar, video, dan audio, sehingga dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pencarian informasi. Nah, biasanya ketika kita mengakses informasi di internet itu kita menggunakan search engine atau mesin pencari yang berfungsi untuk mencari konten di internet dengan menggunakan kata tertentu atau keyword. Contoh mesin pencari itu adalah Google. Selain itu banyak ya, ada Mozilla, Firefox, itu pasti ada mesin pencari atau search engine. Nah, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan ketika mengakses informasi di internet? Yang pertama, kita harus menyiapkan perangkat komputer dan informasi yang dibutuhkan. Misalkan hal-hal ini itu seperti peralatan komputer dipastikan telah terhubung dengan internet sesuai dengan standar operasional prosedur organisasi. Yang kedua, Universal Resource Location atau URL dan homepage ditelusuri secara benar. Yang ketiga, halaman dan situs homepage diidentifikasi sesuai kebutuhan. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu perangkat komputer yang kita gunakan terhubung internet. Setelah itu kita akan memasukkan URL di homepage itu dengan benar. Dan yang ketiga itu adalah memastikan untuk situs homepage itu sesuai dengan informasi yang akan kita butuhkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah membuka homepage. Setelah perangkat komputer tadi telah terhubung internet, kita akan membuka homepage. Nah, di homepage kita akan mencari informasi terkini itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, informasi diakses dari sumber yang dapat dipercaya dan informasi yang diakses disimpan pada media penyimpanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu gimana sih cara mengakses informasi melalui internet? Yuk, perhatikan tutorial yang akan Ibu berikan pada materi kali ini. Yang pertama, kita pasti akan membuka web browser terlebih dahulu. Nah, untuk web browser yang akan Ibu gunakan di sini adalah Google. Di sini Chrome ya, Chrome Google. Di sini kita misalkan ditugaskan untuk mencari nama dan alamat perusahaan, alat tulis kantor misalkan. Jadi kita tinggal mengetikkan saja di search engine-nya atau di mesin pencarinya ini nama dan alamat pabrik alat tulis di Indonesia ini ya. Kemudian di sini adalah akan muncul halaman homepage. Di halaman homepage ini akan terdapat berbagai macam situs yang akan memunculkan informasi terkait daftar nama dan alamat pabrik alat tulis yang ada di Indonesia.
selain informasi berupa narasi tulisan, kita juga dapat mengakses sebuah gambar. Jadi di Google akan memberikan gambar, maps, dan juga video. Selain itu juga ada berita dan juga buku yang dapat kita akses melalui internet ini. Seperti itu. Oke. Di sini kita akan mengakses narasi berupa data saja. Nah, sebelum kita mencari informasi itu, kita pastikan akan memilih informasi yang ada di internet sesuai dengan 5 karakteristik informasi tadi. Yang pertama adalah akurat, jadi kita tidak asal-asalan mencari informasi atau membuka informasi itu di situs-situs ini. Kemudian kita harus mencari informasi yang up to date, jadi yang terbaru. Kita cari tahun di 2024, karena di sini banyak situs-situs yang memberikan informasi misalkan di tahun 2023 atau di 2018. Di sini kita bisa membuka situs yang terup to date, yaitu di bulan November tahun 2024. Nah, di sini akan muncul berbagai nama dan daftar nama dan alamat perusahaan yang ada di Indonesia yang disediakan oleh situs Indo Network ini. Nah, di sini kita bisa mengcopy beberapa informasi yang kita butuhkan. Jadi kita bisa, kalau misalkan lewat handphone, itu kita bisa men-screenshot atau mungkin kita sesuaikan dengan informasi yang akan kita dapatkan. Atau kalau misalkan lewat komputer, kita bisa print screen layar laptop kita. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kita atau kalian terhadap mengakses informasi melalui internet ini, saya minta kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah tertera di layar komputer ini. Jadi kalian tinggal scan saja foto-fotonya, lalu kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di lembar kerja tersebut untuk menambah pemahaman kalian tentang bagaimana sih cara mengakses informasi melalui internet tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa belajar terus untuk pertemuan-pertemuan atau materi-materi berikutnya. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.